Selamat malam, kembali bersama saya, salah satu ahli waris dari almarhum William Henry Krungkat dan D.C. Semasi. Pada kesempatan video ini, saya akan membongkar perbuatan atau kemufakatan jahat dari oknum-oknum mafia hukum atau mafia tanah yang merampas dan ingin melegalkan kejahatan mereka ini dengan menggunakan lembaga peradilan, di mana kakak kami, salah satu ahli waris dari almarhum Henry Krungkat yang menempati tanah milik orang tua kami tersebut, kakak kami ini dipidana oleh seorang pengusaha yang berasal dari Kota Palu, yaitu saudara Robi Chandra, dan pidananya itu dikabulkan dan kakak kami dinyatakan terbukti bersalah. Namun yang sebenarnya justru melakukan perbuatan pidana adalah saudara Robi Chandra ini, yang mana dialah yang melakukan perbuatan pidana menggelapkan sertifikat milik orang tua kami, namun berhasil menggunakan lembaga peradilan melaporkan kakak kami dan mempidana kakak kami, dan kakak kami dinyatakan terbukti bersalah. Nah, ini luar biasa, orang yang melakukan perbuatan kejahatan pidana yang merampas, menggelapkan sertifikat milik orang tua kami, tetapi bisa menuntut ahli waris. Nah, ini aneh, luar biasa kehebatan kejahatan mereka. Bukan hanya sampai di situ saja, saudara Robi Chandra ini juga menggugat secara perdata kakak kami Yohanes Krungkat, dan gugatannya ini dikabulkan sampai proses di tahap Mahkamah Agung, dan kakak kami ini akhirnya tereksekusi. Dan sehingga karena sudah tereksekusi masuk ruang publik, mereka menganggap kejahatannya mereka ini benar. Jadi saya berkewajiban sebagai salah satu ahli waris untuk juga mengkanter kejahatan mereka ini di ruang publik. Karena upaya kami juga sudah kami lakukan, yaitu melaporkan saudara Robi Chandra ini di Polda, tetapi laporan keluarga kami atau laporan dari kakak kami kepada saudara Robi Chandra ini selama sebanyak 2 kali, kesemuanya masih terbentur karena di SP3. Nah, ini perbedaannya. Saudara Robi Chandra yang sebenarnya melakukan perbuatan pidana, tetapi ketika dia melaporkan kakak kami, dia mudah dan gampang mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melaporkan kakak kami tersebut, padahal dia yang melakukan perbuatan pidana. Ini sangat aneh dan benda ajaib, di luar dari akal sehat kami yang secara hukum kami ini terbatas. Nah, inilah luar biasanya mafia tanah ini. Secara formal, secara perdata, kami juga sudah melakukan sebelum orang tua kami almarhum meninggal, juga sudah pernah mengambil langkah-langkah hukum untuk mencari keadilan, tetapi semuanya itu masih tidak bisa tercapai. Dan justru upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua kami ketika dia menggugat di PT UN, keputusan PT UN tersebut diambil oleh saudara Robi Chandra ini menjadi alat bukti ketika dia menggugat kakak kami Yohanes Krungkat secara perdata. Dia ambil putusan PT UN tersebut sebagai alat bukti di dalam gugatannya. Juga putusan pidana yang dia tuntut pidana kakak saya Yohanes Krungkat ketika dan diputuskan bersalah, alat bukti putusan tersebut juga dia lampirkan di dalam gugatan perdata. Nah, ini senjata-senjatanya untuk menguatkan dia. Tapi sebelum saya panjang lebar, saya akan perlihatkan terlebih dahulu video eksekusi yang terjadi, yang dialami oleh kakak kami. Jadi artinya ini sudah masuk ruang publik. Tujuan kami memperlihatkan ini. Jadi karena mereka sudah masuk di ruang publik, jadi kami juga berkewajiban untuk mengkanter kejahatan mereka ini secara membuat video ini, ya. Karena upaya-upaya hukum yang kami lakukan terbuntu. Sekarang juga kami sudah sementara ini akan melaporkan juga, ini masih terhambat karena menurut kakak kami yang saya telepon langsung tanyakan bagaimana perkembangan dia melaporkan kembali, ya, di tahun 2024 ini. Sudah sampai kemarin juga dia sudah datangi Polda Palu, tapi belum membuahkan hasil karena laporannya belum diterima. Nah, ini masih perlu proses mungkin. Nah, ini videonya, ya, saya akan perlihatkan. Tuhan akan saya ada hamba Tuhan. Jangan, tidak, saya tidak mau kamu
sini. Bukti kau dulu. Sekarang sudah Ini dapat. kakak saya ketika menghalangi ekskavatornya. Ini ada aparat-aparat ketika itu yang mengamankan. Perusahaannya kita. Tidak. Negara kita negara hukum. Negara pengadilan. Tuhan akan Itu video yang lakukan eksekusi pada gugatan perdata Saudara Robi. Dan saat ini saya masuk pada pembuktian untuk menunjukkan fakta bukti kejahatan dari Saudara Robi Chandra tersebut. Ini perkara pidananya, putusan perkara pidana. Saya perlihatkan ini, dan saya akan perlihatkan alat bukti yang dilampirkan oleh Saudara Robi Chandra, yang sebenarnya alat bukti ini sebagai bukti petunjuk kejahatan dari Saudara Robi Chandra, karena bukti-bukti yang dilampirkan ini yaitu AJB dan sertifikat, di mana AJB tersebut membuktikan, menunjukkan dia membeli kepada orang tua kami. Ada 3 AJB yang dia lampirkan di sini yang pembelian dengan orang tua kami. Ada 4 AJB yang dilampirkan, tapi 3 pembelian dengan orang tua kami. Dan sebenarnya dari tiga pembelian dengan AJB tersebut itu menunjukkan bukti kejahatan dari Saudara Robi Chandra, karena dengan AJB tersebut membuktikan dia hanya membeli sebahagian dari luas tanah orang tua kami, tapi dia sudah merampas, menguasai keseluruhannya, menggelapkan sertifikat milik orang tua kami. Nah, ini aneh. Bagaimana bisa oknum majelis hakim yang memproses perkara ini tidak bisa melihat? Sedangkan fakta yang dia lampirkan di sini sudah jelas-jelas, terang, tidak perlu lagi pakai nalar mungkin. Tetapi mungkin secara akal sehat kami ini tidak masuk di akal bahwa ini tidak bisa diketahui. Nah, ini alat-alat bukti yang dilampirkan oleh Saudara Robi Chandra. Saya perlihatkan ya. Setelah itu saya akan menjelaskan. Jadi di sini dia menjelaskan ada 4 cara dia memperoleh tanah di objek Jalan Masjid Raya, atau tanah yang ditempati oleh kakak kami Yones Rungkat yang dia tuntut pidana ya. Jadi ada 4 cara pembelian langsung dengan penjualnya. Yang poin 1 sini dia menjelaskan pembelian dengan saudara Ibu Yeni Rentama. Itu saya tidak bahas. Saya untuk mempersingkat waktu, saya hanya bahas pada poin 2, 3, dan 4. Karena pada poin 2 si Robi ini membeli dengan orang tua kami dengan AJB nomor 57. Pembelian AJB dengan AJB nomor 57 tahun 1976 dengan luas 368 meter persegi. Nah, pembelian Saudara Robi Chandra dengan AJB tersebut adalah pembelian dengan objek milik orang tua kami dengan objek nomor 40 tahun 1971. Nah, ini kami sudah dapat fotonya. Objek 40. Ini objek 40 ya. Yang luasnya 5.825 meter persegi. Jadi hanya dengan membeli 368 meter persegi, ternyata SM 40 ini sudah dimatikan juga oleh pihak BPN. Nah, ini suatu keanehan. Jadi kalau tidak bisa ditemukan fakta kejahatan Robi, ini suatu hal yang luar biasa aneh. Poin 3 dia katakan bahwa pembelian dengan orang tua kami almarhum Yones Rungkat dengan luas 611 pada tahun 1983, dan pada poin 4 yang jelaskan di sini pembelian dengan luas 830 dengan pembelian dengan orang tua kami pada tahun 1998. Pembelian pada poin 3 dan 4 ini adalah pembelian pada objek milik orang tua kami yaitu SM 840. Nah, kami sudah temukan SM 840. Ternyata faktanya SM 840 ini yang luasnya 2205. Jadi yang dia beli hanya 611 tambah 830 itu 1442. Tetapi luas tanah dari 840 ini 2205, yang tentunya masih ada sisa tanah seluas 763. Dan fakta yang kami temukan bahwa SM 840 ini ternyata sejak tahun 88 dia sudah garis, dia sudah coret. Jadi kalau dibuka warka tanah dalam perkara pidana tersebut tentu akan ketahuan kejahatan dari Saudara Robi Chandra. Terlebih dalam perkara pidana tersebut ada saksi ahli dari pegawai BPN Kota Palu yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mengapa tidak bisa terbongkar fakta kejahatan dari Saudara Robi Chandra? Apa kemufakatan jahat mereka ini? Jadi itulah luar biasa. Terlebih pada saat dalam perkara pidana tersebut, kakak saya ini sudah mengajukan atau menyurat kepada kakak Anwil BPN Kota Palu untuk membuka warka tanah milik orang tua kami SM 40 dan 840. Tapi ini tidak dikabulkan juga, tidak bisa diperlihatkan, tidak